Malam hari ini saya diteguhkan, kita buka dalam surat Efesus. Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa sampai hari ini pekerjaan Roh Kudus itu terus bekerja ya. Dia tidak berhenti. Hanya orang-orang yang mau dipenuhi atau mau mengalami manifestasi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja. Kita buka di Efesus 5. Ada satu hal yang kita mesti kejar, karena ini saya memberikan tema untuk doa rally doa 10 hari ini, ada doa perkabungan. Hari ini Tuhan mau kita ini berkabung, saudara, mengerang. Ya, karena keselamatan jiwa-jiwa. Karena ada begitu banyak keadaan dunia ini. Dibutuhkan orang yang mau berkabung, mau mengerang. Nah, saudara, orang yang mengalami kepenuhan roh ketika dia mendapat beban Tuhan. Syarat berbahasa roh itu harus punya beban Tuhan. Itu cepat, boom, langsung. Kalau bahasa roh hanya untuk ya lapa-lapa seke rapa-lapa se, itu nanti hanya jadi sebagai apa ya, walaupun itu karunia tapi ya nanti hanya sebagai skill aja ya. Bahasa roh yang sungguh-sungguh itu karena beban. Ya, maka itu banyak orang yang ingin bahasa roh itu lebih cepat bahasa roh ketika dia punya masalah. Ya, terutama yang ibu ya. Itu kalau punya masalah sedang beban berat gitu, kita doakan dia nangis, keluar saudara langsung, apa gitu ya. Haleluya. Tapi yang nggak ada masalah, nggak buka-buka saudara, diem aja gitu. Haleluya. Nggak bisa, bahasa roh itu harus saudara punya beban. Amin. Dan itu tidak berhenti, dia terus bekerja. Makanya bukan bahasa roh itu salah ya, tapi bahasa roh akan berdampak dalam hidup saudara. Orang yang bahasa rohnya kenceng, hidupnya luar biasa. Asal bahasa rohnya didorong dari beban Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Dan hari-hari ini Tuhan ingin supaya seperti tadi kita mengerang saudara. Saya ajak 9 hari ke depan, ayo kesempatan. Saudara mari bersama-sama mengerang. Saudara boleh turun, kalau didorong roh ya seperti saya tadi itu enggak tahan saudara. Saya itu enggak tahan, saya turun dah. Ya, saya turun biasanya di kursi gini ya seperti saya tadi terus. Wah saudara, itu kalau enggak diberhentikan ya terus. Ya, dan saya tidak pernah janjian dengan pemusik. Saya bebaskan pemusik. Pemusik juga menyembah dengan musiknya. Dan itu waktunya turun, waktunya naik, itu terserah. Gak ada yang dibatasi, makanya saya diem aja, turunlah sendiri, naiklah sendiri, sesuai dengan roh. Ini yang Tuhan rindukan, bukan sekedar orang menanti kepenuhan roh. Untuk apa kepenuhan roh, saudara? Untuk apa? Kepenuhan roh ditandai dengan bahasa roh. Pertanyaannya, kalau orang yang tidak bahasa roh, apakah dia tidak kepenuhan roh? Oh, tetap kepenuhan roh. Ya, karena Roh Kudus bekerja itu di hati. Tapi saudara yang mendapat karunia bahasa roh itu, karunia bahasa roh ini membangun iman saudara. Memang beda saudara, beda sekali. Orang yang sudah dikaruniai bahasa roh lebih mudah nyembah dia. Tidak semua gereja mengerti menyembah. Semua gereja mengerti menyanyi. Tapi tidak semua gereja mengerti menyembah. Dan tidak semua orang Kristen bisa menyembah. Tidak semua pendeta menyembah. Tidak saudara. Tapi semua pendeta nyanyi. Tapi untuk menyembah dibutuhkan beban. Nah itu karismatik yang muncul. Mau tidak mau karismatik itu muncul saudara. Tidak bisa dibendung. Ya, banyak pendeta waktu nyembah begini aja saudara. Jadi puji Tuhan saya ada di karismatik. Menyembah.
Ketika menyembah, kita menyembah. Ya, banyak orang ketika menyembah dia duduk diam. Makanya anak-anak muda itu latihan menyembah, saya lihat choir ketika menyembah tola-tole saudara. Saya pikir ya masih kecil nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang besar tola-tole, ya perlu didoakan Pak Indra nanti minta karunia bahasa roh. Diulang lagi lah ya. Haleluya. Paham saudara, kalau anak-anak itu udahlah. Tapi ada anak-anak yang menyembah. Karena rata-rata mereka penyembahannya hanya diperintahkan. Waktu live streaming kok rapa sih. Waktu berdiri diam aja saudara. Penyembahan itu tergantung kita. Kita mau aktif enggak? Ada orang enggak bahasa roh saudara, tapi penyembahannya kuat. Saya pernah bersama orang ini, tidak bahasa roh, penyembahannya sama dengan saya. Tapi kalau bahasa roh akan lebih mendorong kita. Ya itu motornya, dinamosnya kuat sekali saudara. Ya kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita ini mengerti tentang hal ini. Orang yang mau kepenuhan roh, ya dia harus memiliki beban Tuhan dulu. Sebagaimana tadi sore saya katakan tentang Hana. Ya nanti kita singgung di sana. Hana itu mengerang saudara. Dan Hana dipikir orang mabuk. Imam Eli berkata, kamu ini mabuk. Tetapi Hana berkata, Bapa, aku tidak mabuk Bapa. Tapi aku mencurahkan hatiku. Berarti saudara kepenuhan roh. Waktu saya membahas ini, saya diingatkan peristiwa Petrus. Waktu pencurahan Roh Kudus, 120 murid disentuh oleh lidah api. Dan mereka berbahasa roh, bahasa roh yang saya nggak pernah dengar karena kita tidak ada di zaman itu. Tapi bahasa rohnya ini bisa mengerti, bangsa-bangsa bisa mengerti. Ya, jadi pada masa itu memang Roh Kudus menyatakan dirinya. Kalau pada masa Tuhan Yesus dia dinyatakan dengan merpati waktu Tuhan Yesus dibaptis. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku akan janjikan. Dinyatakan dengan lidah-lidah api dan karunia, itu namanya speak in tongues. Namanya bahasa lidah yang keluar, itu bahasa yang dikenal oleh semua orang. Saya percaya itu bahasa roh yang seperti kita katakan ini, tapi semua bisa ngerti. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara. Untuk membuktikan bahwa ada pribadi yang ketiga Allah itu hadir. Nah bedanya dengan karunia yang sekarang beda. Makanya ini dipersoalkan oleh gereja-gereja yang menolak bahasa roh. Dianggap bahasa roh kita ini hanya buatan manusia. Karena kalau bahasa roh satu seperti yang terjadi di 2000 tahun yang lalu di Pentakosta orang bisa tahu, bisa ngerti. Nah ini ada laba-laba orang tidak ngerti. Kalau ada yang mengartikan barulah bahasa roh itu dipersoalkan. Padahal beda saudara, beda. Karena waktu itu Roh Kudus akan menyatakan dirinya. Oke? Tuhan Yesus tidak bahasa roh, betul nggak? Tuhan Yesus tidak bahasa roh karena dia yang ngirim Roh Kudus. Tapi dia punya Roh Kudus sebagai manusia. Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus tidak bahasa roh. Karena memang Tuhan tidak menyatakannya. Buktinya ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus menyatakan dengan bahasa roh dan bekerja Roh Kudus waktu itu dan semua orang berkata orang ini mabuk. Lihat saudara, sama. Kepenuhan roh dianggap mabuk. Ya benar ya, Hana dianggap mabuk. Saudara, Hana kepenuhan roh. Hana bukan sekedar masalah di dalam 1 Samuel 1. Saudara baca ya, nanti di rumah 1 Samuel 1 saudara baca. Hana karena dia dihina dengan madunya terus. Dihina dengan madunya. Karena dia mandul, madunya punya anak. Dan dia merasa bersusah hati. Ya toh? Dia terus. Ini yang Tuhan teguhkan saya. Saudara ya, dengar ya.
Kita ini kan di bawah Tuhan percepatan terus ya. Visi 2033 itu jangan dilupakan. Bapak Ibu Saudara dengar ya, saya mengasihi saudara. Korban 2033 itu bahasanya kan kayak 2033 membawa korban, tidak. Mencapai 2033 ya itu tidak mudah. Saya sudah bilang sabaro. Tapi saya merasakan beberapa orang fokus saudara di 2033. Saya berjuang nanti 2033 karena Tuhan tunjukkan engkau seperti Hana. Nanti 2033 orang yang menghina kamu itu mereka akan percaya bahwa Tuhan itu benar dan mereka akan kagum sama saudara. Paham? Hana itu dimuliakan. Dan nanti saya tunjukkan bahwa Hana bukan sekedar orang perempuan yang ditekan oleh madunya, kemudian dia berkeluh kesah, hanya persoalan duniawi. Tidak. Dia dipenuhi roh, Bapak Ibu Saudara. Hana itu dipenuhi roh. Buktinya apa Pak dipenuhi roh? Dia berkata kepada Tuhan, anak yang lahir aku berikan. Dan siapa anak ini? Samuel, nabi yang imam yang mengurapi siapa? Saul dan Daud. Dahsyat enggak? Itu dari seorang yang kepenuhan roh. Kalau enggak kepenuhan roh, enggak mungkin. Enggak mungkin bisa dia bernasar. Hebat enggak? Enggak punya anak, mandul, dia berkata, dicurahkan isi hatinya kepada Allah. Dan kemudian anak ini diserahkan ke bait Allah. Loh, kan sama aja enggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau sudah baca setelah itu, adik-adiknya keluar semua. Perkara-perkara luar biasa loh saudara. Dan itu yang Roh Kudus tunjukkan. Nah kembali lagi saya ingatkannya. Saya pesan buat saudara. Cuman bahasa saya kan bahasa rohani. 2033 kamu harus sabar. Orang yang menghina saudara, mereka akan mengakui nanti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Itu benar. Dibutuhkan hanya saudara kesabaran terus. Saudara dihina seperti Hana. Tapi lihat nyanyian Hana. Kita akan duduk bersama bangsawan. Saudara 9 tahun ke depan Tuhan teguhkan saya. Itu terjadi yang namanya transisi. Seluruh dunia. Mau enggak mau. 9 tahun atau kita ngomongnya dari 23 kan 10 tahun ke depan. Itu terjadi perubahan yang harus terjadi. Dan itu terjadi chaos namanya. Karena gesekan. Perubahan itu seperti lempeng yang berubah. Yang bergeser. Nah saya diteguhkan Tuhan. Supaya kita bertahan melihat kemuliaan Allah. Terus apa? Menangis sambil menabur. Sambil maju. Terus kalau saudara mau berhasil nanti lihat. Gitu loh. Tapi saudara saya sadar korbannya sudah ada. Di tengah kita ini korban-korban terus. Itu keputusanmu loh saudara. Tak tinggal loh saudara, tak tinggal loh sama saya. Kalau Anda enggak mau benar-benar memegang 23, monggo silakan. Ada dasar ayatnya semua. Itu Tuhan teguhkan. Tapi rupanya saudara menganggap ringan itu. Anda jatuh loh. Beberapa orang sudah meninggalkan saya. Lihat toh saudara. Ini apa-apaan saya pikir ini. Ini baru 1 tahun jebol semua. Mau sampai 2033 berapa orang yang akan bertahan seperti saya. Anda harus mati-matian. Sudah tak kasih tahu loh. Anda nangkep gak 2033 itu? Ha? Anda pegang gak visi itu? Ha? Atau Anda nggak mau pegang, ya udah nggak apa-apa. Kesempatan 10 hari ini, sungguh loh saudara Tuhan nyatakan loh. Tolong buka Wahyu 3. Saya lihat, saya merasa ini ugal-ugalan ini setan ini. Jebol loh Anda. Terus naik. Anda mau main-main Anda. Ada 2 hal pokok hati-hati ya saudara. Jangan jatuh di keuangan. Dan jangan jatuh di wanita dan pria. Apapun alasannya,
Saya sudah kasih tahu, jangan masalah dengan uang. Ya, saudara dengar, kamu tidak akan ngelihat kemuliaan Tuhan. Lebih baik Anda melarat, tidak apa-apa. Jangan main-main, saudara. Saya beritahu, bertahanlah. Bertahan, jangan malu-malukan Tuhan. Hanya gara-gara uang dan wanita dan laki-laki. Kalau Anda mau gagal, monggo silakan. Saya masih terus jalan loh saudara. 1 tahun, akan ada 2 tahun. Kita udah gugur berapa? 1 di dalam sana udah gugur, hilang toh. Terus apa lagi yang gugur? 1 lagi di tengah jemaat gugur. Terus guguran terus. Enggak apa-apa, saya pikir no problem, saya jalan terus. Karena kamu enggak menghidupi. Itu kaos 2033 dikasih untuk apa saudara? Pikir saudara saya kasih untuk hanya gagah-gagahan? Itu Anda harus imani. Wahyu 3 saya tunjukkan supaya saudara ngerti. Visi 2033 ini ulang tahun gereja yang ke-2000 loh. Tuhan mau tunjukkan kemuliaan. Makanya Wahyu 3 ini penting sekali supaya saudara ngerti. Tapi saya pikir-pikir ini gimana sih? Sampai orang yang keluar tuh tarik aja kaosnya dah. Ambil aja itu 2033 itu. Malu saya kasih. Pikir kita ini pakai kaos itu apa itu? Investasi loh saudara. Katakan amin. Dan Anda harus berjuang dengan nyawa. 9 tahun ke depan kamu tidak berhasil, Anda tidak akan pernah berhasil dalam kerohanianmu. Hati-hatian do, Mas, Le, hati-hatian ya saudara. Ojo main, saya sudah pesan. Saya pun terjadi, kalau saya gagal masuk 2033, ya sudah, Tuhan kayak ngomong, ya udah, kamu cuma segitu. Jangan main-main. Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan lakukan saudara. Percumalah saudara doanya, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Kemuliaan apa yang aku tunjukkan? Sedang kamu tidak pernah berjuang menuju ke sana. Tolong dibuka Wahyu 3 supaya saudara tahu di ayat ini. Wahyu 3 ayat 9. Saudara, saya itu kan tidak mau vulgar supaya saudara itu tidak salah ngerti gitu loh. Tapi saya buka sajalah. Walaupun sudah gagal, itu gimana? Di dalam kita itu pendoa yang di dalam itu, yang di panti itu. Doa tiap hari 2033 hilang saudara. Ini mikir apa gitu loh, saya pikir hilang meninggalkan kita. Gila enggak? Saya pikir ini apa sih saudara? Jadi saya ngerti enggak semua orang itu menyukakan hati Tuhan. Enggak semua orang. Jangan heran ya, Anda akan iri hati sama orang yang dicintai Tuhan. You sama-sama anak Tuhan, tapi Anda tidak dicintai, yang satu dicintai. Anda akan iri loh. Kenapa Tuhan mencintai yang satu? Kenapa Tuhan mencintai Yakub dan tidak mencintai Esau? Lihat saudara, karena kelakuan Esau sendiri. Dibedakan saudara. Dibedakan, Tuhan itu membedakan, Tuhan itu adil. Tidak akan dikasih sama. Katakan amin. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, lihat jemaah iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian melainkan apa? Berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, ini loh 2033. Saudara saya ini tahu, saya sendiri. Ya, saya sendiri loh. Di dalam pelayanan ini saya tahu. Ya, saya dihina, disesatkan. Saya tahu saudara. Tapi saya tetap berpegang, saya berkata lihat 2033. Sampai hari ini saya bertahan saudara. Kalau si buta dari gua hantu itu, filmnya itu sembunyi dulu saudara. Saya sembunyi dulu, belum keluar.
Makanya Tuhan teguhkan 2033 itu baru model gereja JKI FLTF Church itu 2033. Dari 2011 saya mulai membangun, 2012 diresmikan JKI, perjalanan itu 10 tahun, berapa tahun ya? Kemarin kita ulang tahun ulang tahun JKI 12 ke 24 12 tahun toh. 12 toh. 12 itu seperti Musa latihan. Musa 40 kali 3. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. Itu Fabianus. Oh yes Lord. Makanya saya bangun dasar begitu kuat hari ini. Amin. 9 tahun ke depan ini fondasi 2033 nyata bentuknya. Siap Tuhan. Dan saudara, nanti 2033 disitulah. Dikatakan di ayat tadi bahwa ayat 9, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara jangan pikir nanti mereka tersungkur supaya sepertinya saudara sombong nih. Tidak. Tuhan akan membuat musuh-musuhmu, semua yang menghina engkau, melecehkan engkau, semuanya itu akan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bahwa Allah mengasihi saudara. Bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara. Disitulah mulut mereka mengaku gitu loh. Tapi kalau 9 tahun ke depan ini Anda gagal di tengah, gak akan pernah mereka mengaku gitu loh saudara. Kamu gak bangun apa-apa gitu loh. Udah cacat, udah. Kalau udah cacat ya udah, gak akan temu 2033. Ngerti? Jangan cacat. Ngomong kanan kiri. Ojo cacat rek. Ojo cacat. Katanya Pak Martin itu. Orang yang cacat itu kakean cocot. Karena cocot itu yang membuat cacat. Loh iya loh. Cocot, do you know cocot? Cocot itu ini loh, mulutmu itu hati-hati. Aduh saudara saya ini kadang nangis sendiri. Ya oposisi Tuhan, gimana sih umatmu ini. Apa kaosnya tak tutup 2 hari tak taleni gitu di muka saudara kayak ninja. Wong saya itu berjuang juga terus ngono loh. Kalau saudara enggak wes ngelihat nanti 9 tahun, ya monggo lihat aja saya. Apa yang saya katakan terbukti enggak, tunggu 9 tahun. Karena saya akan pesan ojo mati dulu. Tunggu 9 tahun. Di situ penghargaan Tuhan jadi atas hidupmu. Bukan untuk menyombongkan saudara, bukan menyombongkan gereja ini. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan dia ada di tengah kita. Bapa mengasihi kita. Ayo sabaro rek, sabaro. Hati-hatian gitu loh langkahmu. Ini enggak main-main loh saudara. Dan mereka akan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu benar saudara. Kembali Bapak Ibu Saudara, pesan ini penting sekali karena saya khawatir saudara ini ya hanya melakukan aktivitas. Anda tidak menghidupi. Anda tidak menghidupi seperti saya. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang mau menghidupi, mengikuti saya. Yang kita lakukan ini bukan aktiviti, tapi kehidupan roh. Katakan amin. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Ini loh saudara, tungguan 9 tahun ke depan. Tungguan JKI FLTF Church tahun 2033. Tunggu. Tunggu Fabianus nanti 2033. Saudara saya tahu siapa saya. Makanya kenapa di Wahyu 3 ayat 7 dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara,
Nggak punya kekuatan kok saya ini sama sekali. Pergerakan NCC Internasional sudah tahu. Sejak 2017. Anda mau bukti, tanya aja seluruh kota Malang nama saya. Tanya ke mereka, ke hamba-hamba Tuhan. Tanyakan Fabianus Purnama. Saya tahu saudara, saya punya perasaan. Dulu saya itu aktif di kota. Saya mundur, semua saya tinggal. Supaya mereka tahu nanti saudara. Nah, Tuhan Yesus mengasihi saya. Demikian juga hidup saudara. Tambah umurmu itu hitung 9 tahun ke depan. Dimuliakan. Bangunannya dari sekarang. Lah kamu cacat, ya udah, tidak akan bisa dimuliakan. Apa yang dimuliakan? Makanya bangun ketekunan. Salah satunya ini nanti akan 10 hari ini saya akan bicara dalam sekali. Walaupun kadang saya ini ya bukan kecewa saudara ya, tapi kuaci saudara. Orang tidak datang kayak gini tuh, gimana? Maka saya bersyukur saya sudah self control saudara. Ya, karena mau tak hancurin kok saudara sebetulnya. Tak entek noy itu sudah, Tuhan, tak entek noy. Dan saya akan marah sekali, tak habis noy saudara. Tapi kalau Tuhan ada ya nggak habis. Itu sungguh loh saudara, tapi Tuhan tuh saya dijaga saudara. Saya dijaga, tapi kadang keluar. Tak habiskan Tuhan ini gereja. Tak habiskan artinya apa saudara? Saya akan benar-benar marah saudara. Saya keluarkan semuanya. Marahan saya. Karena apa? Karena orang-orang tidak menghormati Tuhan. Melecehkan Tuhan. Maka itu kenapa Tuhan selalu memberi saya. Ketika saya hancur seperti Hana. Tuhan kasih saya doa kiamat. Itu doa erangan saya. Orang Chinese bilang boat. Do you know? Aku is boat saudara. Bisa ngerti saudara? Bisa ngerti enggak? Makanya Bapak Ibu Saudara ayuta. Ya. Saya sungguh bersyukur kok, saya sudah dikuasai. Bukan saya sebelumnya enggak dikuasai roh, tapi saya mencoba Tuhan. Aku tetap keras kalau ngomong, aku tajam saudara. Tapi aku tahan emosiku saudara. Ya, walaupun kadang itu menyulut saya. Ya, bisa ngerti? Nah mari saudara, kita ke depan ini sungguh-sungguh ya. Contoh ada aja yang goda saya. Ada aja yang goda saya. Kadang kalau saya dapat laporan begini, begitu. Mau tak hancurin saudara sebetulnya. Tak tantang habis-habisan. Gitu loh. Tapi ya gitu lagi, balik lagi. Saya masuk hadirat Tuhan. Tersungkur lagi. Pemimpin itu begitu saudara. Begitu saya dengar sesuatu. Langsung naik saya saudara. Masuk hadirat Tuhan. Lemah saya langsung. Mengerti Bapak Ibu Saudara. Karena saya tidak main-main mengembalakan saudara. Efesus tadi. Ayo kita tunjukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya saudara mengerti bahwa ternyata ya mabuk oleh roh itu benar. Ya. Hana mabuk. Petrus mabuk. Itu kepenuhan roh semua. Surat Efesus juga menjelaskan, Rasul Paulus menjelaskan. Maka itu kita perlu mengerang. Saya rindu pujian penyembahan kita. Setiap ibadah, setiap pertemuan kita mabuk oleh roh. Saudara ngerti mabuk oleh roh itu bagaimana? Karena saudara dikuasai oleh zat yang lain. Ya, kalau alkohol Anda minuman keras Anda dikuasai oleh zat itu. Dan Anda menjadi mabuk. Nah mabuk roh itu yang menghasilkan kepenuhan, menghasilkan nubuatan. Keluar perkataan Hana.
pujian Hana. Baca nanti, besok kita lanjut. Kan 10 hari akan saya teruskan. Ya, tapi di depan ini saya berpesan supaya jangan ada yang gagal. Saya wanti-wanti satu-satu saudara. Ya, jangan Anda mencobai Tuhan. Anda gagal 9 tahun. Ini baru 1 tahun sudah jebol-jebol ya. Oke. Jemaat yang saya pikir mereka udah ngerti. Ternyata saudara jebol juga. Dan saya tahu mereka hanya duduk manasi bangku. Ya. Useless sama sekali. Tidak ada roh. Itu yang terjadi saudara. Ya. Makanya saya minta dulu 1 juta pasukan doa. Udah tak ganti aja, 300 saja Tuhan, cukup. Tapi yang sungguh-sungguh. Gak apa-apa kok kalau memang saya berdoa nanti 10 hari ini saya minta penampian. Gak apa-apa kok saudara, saya hanya ber-20 orang gak apa-apa di sini. Tapi orang-orang yang mabuk roh. Daripada 100-200 orang. Ya kalau 100-200 orang mereka datang monggo silakan nyanyi-nyanyilah. Tapi 20 ini yang dikhususkan Tuhan. Buat apa 200, 300, 3000 sekalipun. Tidak menyukakan hati Tuhan sama sekali saudara. Kalau gembala itu udah tidak suka ya saudara. Tuhan tidak suka. Makanya orang nekat nih, gudo gembala. Ya silakan. Silakan goda gembala. Kalau gembala tidak suka, itu gembala benar loh saya bilang ya. Ya gembala domba bukan gembala sapi loh ya. Ya, itu koboi ya. Tapi gembala yang benar yang diurapi Tuhan saudara. Kalau dia nggak suka, Tuhan Yesus nggak suka loh. Tapi orang nggak gimana ya jemaat itu. Aku sampai ya Tuhan gimana. Angel, memang angel. Berapa banyak yang nggak datang lihat aja. Yang mau perhatian. Ini hari apa sih? Jumat tuh. Jumat lopo rek. Ya Sabtu no sih ada garapan tak apa ya. Jumat loh. Jumat loh. Apa? Efesus 5. Saya hanya baca aja ya. Besok saya jelaskan karena waktu sudah selesai. Efesus 5 ayat 15. Saya tunjukkan bahwa mabuk roh itu benar. Nah ternyata doa yang ngerang kiamat itu harus dimulai dari mabuk roh. Karena apa? Karena beban. Hana punya beban keluar mabuk roh. Kalau Anda tidak punya beban apa-apa, kamu tidak akan mabuk roh. Tidak ada menghasilkan Samuel akhir zaman. Yang menghasilkan Tuhan Yesus, keturunan Daud. Nenek moyangnya Tuhan Yesus secara manusia itu Daud. Yang ngurapi Daud siapa? Samuel. Siapa gitu? Orang yang mabuk roh. Ayat 18, Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh apa saudara? Anggur. Ya, anggur memabukkan saudara. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Menimbulkan apa? Hawa nafsu. Oke? Jadi hal yang mabuk, bisa mengerti sekarang ya. Roh Kudus ajarkan saya. Hana mabuk. Imam Eli lihat. Petrus kepenuhan roh mabuk. Orang lain, padahal mereka tidak mabuk. Hana bilang tidak Bapak, aku ini bukan wanita dursila. Aku tidak mabuk, aku nggak menyentuh yang namanya minum-minuman keras sama sekali. Itu najis toh, tidak boleh bagi orang Yahudi. Langsung Imam Eli lihat, wah. Dan berkata Imam Eli, apa yang dirindukan hatimu? Dijawab oleh Allah. Langsung sudah terjadi. Dan Tuhan mengingat. Makanya kalau kita mabuk roh, Tuhan ingat apa yang di sini. Makanya Samuel namanya apa? Aku meminta kepada Allah. Itu Samuel. Benar-benar dia meminta karena beban. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kuat. Menimbulkan hawa nafsu. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Ada hawa nafsu, ada passion keluar. Kalau saudara penuh roh, kamu penuh passion. Nah passion yang tinggi menghasilkan bahasa roh. Koryapa sekarapas.
Jadi bahasa roh yang pamungkas itu karena dipunyai oleh orang yang punya passionnya Tuhan. Bahasa rohnya sakti, bukan cuman lip sync. Orepe papa para bejat hidupnya tetap. Rusak hidupnya. Bahasa rohnya kosong. Karena dia tidak punya passion. Paham saudara? Menimbulkan hawa nafsu memang. Passion. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti penuh dengan roh sama dengan mabuk roh. Betul enggak? Tuhan mau saudara mabuk roh. Bagaimana mabuk roh saudara harus dipenuhi dengan passion. Maka itu ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Saudara bisa Mazmur? Bisa bermazmur enggak? Kalau enggak mabuk roh enggak bisa. Kita belum masa bermazmur ya, harus waktunya kita naik ke sana. Dan musik harus mulai, Rudi ngerti ya, Edo ngerti, set langsung bermazmur. Kalau bermazmur ya, satu bermazmur ya WL, yang singer harus diam. Tidak boleh ikut nyaut, kacau ya. Dia bermazmur. Bermazmur itu keluar dari mabuk roh. Dan mazmurnya seperti Hana bermazmur, seperti Elizabeth bermazmur, dan seperti Maria bermazmur, Daud bermazmur karena mabuk oleh roh. God bless you. Besok lanjut. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapa kami bersyukur malam hari ini kau peringatkan, kau teguhkan kami supaya kami semua mengalami kepenuhan roh, mabuk roh. Ajar kami mabuk roh. Hari perkabungan kami memakai kain kabung, kami menaburkan abu dengan iman supaya seperti Hana, Bapa, kami rindu kiamat segera terjadi. Percepatan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya semua selamat Tuhan. Besok kami akan datang ke tempat ini kembali. Untuk kami mengerang dan kami mabuk roh. Terima kasih Bapak. Saat ini Bapak Ibu Saudara pulanglah. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persesuai dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Haleluya.